sekalian dimanapun berada, mari bersama-sama malam hari ini kita berdoa, kita menyembah Tuhan bersama. Malam hari ini ada Bapak Pendeta Nono dan juga ada Ibu Suci. Mari kita menyembah Tuhan. Kaulah kekuatanku,
sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Bapa Nono yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Kami percaya kiranya Engkau terus tambahkan hikmat marifat-Mu kepada hamba-Mu ini Bapa. Kami percaya Bapa Engkau memberkati dalam setiap pelayanannya Bapa. Dan kami percaya Bapa Engkau memberkati kami Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang mengikuti doa live ini Bapa. Kiranya Engkau lawat mereka satu persatu Bapa. Engkau memberkati mereka dalam kehidupan mereka Bapa. Setiap pergumulan mereka kami percaya Engkau yang akan menjawab dan Engkau akan membuka jalan bagi setiap pergumulan mereka Bapa. Kami percaya Bapa kiranya Engkau terus mempertajam roh kami di dalam mengenal firman-Mu Bapa. Kami percaya Bapa, kiranya Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap percaya di dalam pengharapan-Mu Bapa. Karena kami percaya Bapa, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Engkaulah sumber pertolongan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Malam hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Lanjut. Pelayanan yang meminta kepada kematian terukir dalam huruf pada loh-loh batu, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Sampai habis. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka.
jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka seluruh selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ya, di mana ayat 17 mengatakan, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, di mana kehidupan orang-orang yang percaya, ya, ada Roh Allah dalam kehidupannya. Roh itu dipersilahkan untuk bekerja, memimpin hidupnya, maka di situ ada kemerdekaan. Ya, Alkitab berkata demikian. Ya, ada kemerdekaan sehingga ketika membaca kitab suci mereka dapat mengerti. Ya, kenapa sih banyak orang sampai tuanya pun ketika membaca kitab suci Alkitab itu tidak paham-paham. Ya kan? Ini sebuah pertanyaan penting dalam kehidupan kita. Kenapa ketika membaca Alkitab itu tidak merema? Kenapa ketika membaca Alkitab hidupnya tidak bisa berubah? Ya kan? Tidak paham. Ya kan? Nah, di sini kita menemukan bahwa ada selubung yang menutupi matanya. Ya, karena apa? Roh Kudus tidak disuruh memimpin hidupnya. Sehingga dikatakan surat Kristus, ya kan? Orang Kristen, orang percaya menjadi surat Kristus itu tidak nyata dalam kehidupannya, ya. Surat Kristus, ya, kita semua surat Kristus, ya. Surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Itu surat Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi orang tanpa membaca Alkitab yang kita miliki, orang-orang itu akan melihat bahwa surat Kristus terpancar dalam kehidupan orang percaya. Bahkan ada di situ wajah Kristus nampak, surat Kristus nampak, ya kan? Orang bisa membaca, oh, ini orang yang percaya sama Yesus ini kayaknya, ya kan? Orang yang percaya sama Yesus ada sukacita, ya kan? Hati yang gembira adalah obat, katanya, ya kan? Harusnya hati yang gembira adalah obat. Orang yang ada dipenuhkan oleh Roh Kudus itu wajahnya penuh dengan keceriaan walaupun dalam penderitaan. Ya, surat terbuka kan, surat Kristus, wajah Kristus nampak dalam kehidupan orang yang percaya. Ya. Kalau wajah Kristus tidak nampak, surat Kristus tidak terbaca, yang terbaca surat siapa? Ya kan? Terus Roh Kudus di mana? Katanya Roh Kudus ada di hati. Ya kan? Disuruh tinggal di sebuah kamar di hati, dikunci pintunya, enggak disuruh keluar-keluar. Ya kan? Loh kan cuma nginep doang. Nah, gimana mencerminkan wajah Kristus yang terbuka itu? Surat terbuka itu terbaca oleh orang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di sini
ada kemerdekaan. Hidup orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu merdeka. Ya, tidak takut dicap jelek sama orang. Ya kalau memang jelek-jelek aja. Tidak takut dianggap namanya nanti jadi rusak. Ya kalau memang sudah rusak aja. Nggak perlu ketika mempertahankan nama baik orang lain dijelek-jelekan, ya kan? Oke. Nah, di sini kenapa kita begitu percayanya bahwa kita itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Ya, dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga harga diri kita ada di dalam Tuhan Yesus. Kita merdeka. Orang lain mau ngomong apapun, kita merdeka. Enggak ada ya kita terintimidasi dengan orang, kita harus bekerja berdasarkan omongan orang supaya kita bisa menyenangkan orang. Lah kita kan bingung lah kalau 10 kepala berbeda isinya. Wah, ketemu ini saya harus begini, ketemu ini saya harus begini. Bahkan bukan jadi diri sendiri. Di dalam Tuhan maksudnya. Menurut pandangan orang. Yang bagus itu kayak gitu. Padahal orang itu nggak tahu tentang dirinya sendiri di hadapan Tuhan bagaimana supaya hidupnya bagus. Ya kan? Cuma banyak orang menginginkan orang lain menurut pendapatnya. Harusnya kamu itu begini. Loh, kan harusnya dia yang menyesuaikan kita. Bukan orang lain yang disuruh menyesuaikan hidup kita. Kitalah yang harus menyesuaikan kalau kita mau menjadi sehati dengan seseorang, ya kita belajar menyesuaikan dengan orang itu. Bukan orang itu yang harus menyesuaikan kepada kita. Ya. Itu namanya sepadan. Sepadan itu seiring sejalan. Nah, kalau kita menuntut orang lain sepadan dengan kita, standarnya kita, sementara kita sendiri nggak tahu standar hidup kita di dalam Tuhan, nah itu bahaya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu kembali, mengapa banyak orang Kristen ketika membaca kitab suci itu tidak paham-paham? Karena masih ada selubung. Selubung itu apa? Belum bertobat dikatakan, ya. Kita membaca, ya. Di ayat yang 16, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, ya, maka selubung itu diambil daripadanya. Kuncinya cuma satu, bertobat, berbalik kepada Tuhan. Maka apa yang setiap kali membaca kitab suci, dia akan memahaminya. Oh, Tuhan tuh maunya begini. Tidak ada pertentangan lagi, tidak ada perlawanan lagi. Ya. Karena Tuhan yang atur. Sekali lagi seperti hari Minggu, banyak orang senang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Karena kita yang diuntungkan, kita diselamatkan. Tapi ketika orang mengakui Yesus sebagai Tuhan, Tuhan itu raja. Lah kalau Tuhan Yesus itu raja, kan kita harus tunduk. Masa yang disuruh tunduk Tuhan? Iya kan? Mengabulkan. Ya, Tuhan tolong ini, Tuhan taat, mengabulkan. Loh, yang jadi Tuhan siapa di situ? Konsepnya jin. Konsepnya jin, Aladin. Ya, aku kabulkan permintaanmu, begitu kan? Banyak orang tidak paham dengan tidak paham dengan apa yang dia ucapkan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia percaya, apa yang tentang menjadi imannya. Ya kan? Kalau keinginannya tidak dituruti ngambek. Kalau keinginannya tidak dijawab, imannya mulai goyah. Apakah beriman kepada Tuhan itu tergantung situasi seperti itu? Ya, dijawab nggak dijawab tetap percaya sama Tuhan. Ini yang namanya berbalik kepada Tuhan, ya. Maka selubung itu akan diambil daripadanya. Memahami isi kitab suci. Ya, kalau memahami isi kitab suci, sering-sering baca, diulang-ulang walaupun
Hari ini belum paham, dibaca lagi, besok belum paham, baca lagi, lama-lama oh ini loh mau maksud firman Tuhan ini itu. Jadi di situ akan mengena menjadi surat Kristus di ayat yang ketiga, menjadi surat terbuka di ayat yang keberapa? Ayat 2 surat pujian. Surat pujian. Ayat ketiga surat Kristus. Ya. Yang dapat dibaca oleh semua orang di ayat berapa? Oh, ayat yang kedua toh. Yang dapat dan dikenal dibaca oleh semua orang. Jadi ketika orang melihat kita, oh mereka akan paham ujungnya, oh dia itu pengikut Yesus ya. Gitu. Jangan sampai orang jadi curiga was-was, pengikut Yesus kok kayak gitu. Orang desa nyumblas, ketemu orang mencucu, nggak ada sukacita. Ibadah pun nggak ada sukacita. Jadi ibadah gunanya apa? Ya, nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini jika kita berdoa dalam pekan doa, apapun itu pekannya, mau pekan doa pra-Pentakosta, ya, maupun pasca Pentakosta, harusnya Roh Kudus itu memimpin hidup kita menjadi orang-orang yang bersedia dibentuk oleh Tuhan, bersedia dipimpin oleh Tuhan, ya, bersedia ditolong oleh Tuhan. Nah, itu lebih menyenangkan daripada kita itu kalau boleh dibilang ngemis-ngemis sama Tuhan. Kan lebih enak aku mau Tuhan daripada Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, kan lebih enak. Oke Tuhan, siap kan gitu kan. Baiklah. Iya kan? Nah, itu lebih menyenangkan daripada tiap hari doanya itu. Ya kan? Pada waktu ibadah pun doanya itu lagi. Ya kan? Tuhan berkati pekerjaanku, ya kan? Loh kalau kita ngomong, oke Tuhan, Tuhan pasti berkati lah. Iya kan? Yang dicari Tuhan. Bukan ketika datang kepada Tuhan itu saya dapat apa? Dapatkan Tuhan itu semuanya dapat. Ya, menemukan Tuhan semuanya dapat. Ya kan? Apakah tolak ukurnya harus punya uang banyak, jadi orang kaya? Kalau tolak ukurnya itu ndak usah ikut Tuhan. Ya kan? Iblis pun bisa memberi kekayaan. Semua yang kamu lihat ini akan menjadi milikmu kata iblis kan? Asal kamu mau sujud menyembahku, itu kata iblis. Kalau tolak ukurnya diberkati, itu menjadi kaya. Ikut iblis. Ya kan? Tapi orang yang mengikut Tuhan, yang jelas hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Nah, hari ini poin pentingnya adalah orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, ya, hidupnya menjadi surat terbuka bagi banyak orang, menjadi surat Kristus bagi banyak orang, dan ia memahami kitab suci, ya, karena selubung itu sudah diambil daripadanya, karena Roh Kudus itu bekerja secara maksimal dalam kehidupan orang percaya. Nah, saudaraku, apakah kita mau menyerah kepada Tuhan atau kita mau tetap ambil alih semua hidup kita? Itu tanggung jawab kita, atau kita serahkan kepada Tuhan. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, ya akan diambil alih oleh Tuhan dan semuanya itu tanggung jawab Tuhan. Kalau tanggung jawab Tuhan, ya masa bodoh Tuhan mau jadi apa? Ya kan? Nah, mau jadi apa itu kan kita tahu.
Kita mau arah kemana, mau jalan kemana, hari ini, besok, minggu ini kita mau ngapain, kita kan tahu, ya kan? Tapi Tuhan di situ pimpin, kasih pertolongan, kasih hikmat, kasih kekuatan, dan ya namanya duta ya dicukupi. Kamu mau jalan ke sana, oh iki sangune. Ya kan? Oh, mau naik apa? Ya ini cukup gitu kan. Masa utusan disuruh jalan kaki? Ya kan enggak. Pasti ya kalau jalan kaki 5 kilo masih bisa lah. Tapi kalau 15 kilo justru jalan kaki, ya ramah-ramah ya legrek. Masa iya Tuhan kita itu mau menjerumuskan kita, kita mau celaka? Kan enggak. Kalau kita mau percaya sama Tuhan loh ya. Kalau kita mau percaya sama Tuhan, Tuhan pasti tolong, kasih yang terbaik ya. Tuhan itu memberkati setiap umatnya berkat yang terbaik, bukan berkat yang sisa ya. Selalu baru tiap hari, tiap pagi. Bahkan bukan hanya setiap pagi, tapi kadang-kadang ada tambahannya. Ya, kadang siang dapat, kadang sore dapat ya kan? Kan berkat Tuhan selalu baru tiap pagi. Berarti siang, sore, malam itu bonus. Iya kan? Banyak orang yang nggak sadar. Kalau berkat siang hari, berkat malam hari itu bonus. Kalau pagi ya memang sudah disediakan setiap hari. Nah, disinilah harusnya kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Merdeka artinya hidup bersama Tuhan itu menyenangkan. Ya, kan dia yang harus lebih tinggi dan aku yang harus lebih rendah. Kayaknya konsepnya berat. Ya, dia yang harus lebih tinggi, aku harus lebih rendah. Padahal kalau mengikuti ini dia yang makin besar, aku harus semakin kecil. Berarti semakin memuliakan Tuhan tiap-tiap hari, berarti mengurangi kepentingan kita. Ya kan? Berdoa ini aja juga mengurangi kepentingan kita. Waktunya ya kan, ngapain sih, capek-capek sudah capek menyempatkan waktu untuk berdoa. Loh, kalau nggak cinta ya ngapain toh? Kalau nggak cinta itu ngapain berdoa, menyapa Tuhan? Kok kurang kerjaan aja gitu kan? Ya mungkin orang lain memang sibuk ya. Kita yang nggak sibuk jadi apa? Berdoa. Punya waktu. Iya kan? Nah, tapi saudaraku yang tiga, sesibuk apapun saudara, gunakan waktu sebaik-baiknya, jangan punya alasan karena sibuk. Karena kata sibuk itu sepertinya membuat orang itu memiliki harga diri. Aku lagi sibuk, nggak punya waktu. Ya, orang sibuk itu harusnya banyak duitnya. Iya kan? Nah, di sini punya duit nggak punya duit, ada Tuhan Yesus saja cukup. Ya, kita berdoa untuk saudaraku semua dimanapun saudara berada. Yakini bahwa hidup saudara adalah surat Kristus yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan saudara adalah orang-orang yang dimerdekakan dalam Tuhan. Orang yang merdeka, dia tidak akan punya pikiran negatif dengan apa kata orang. Orang mau ngomong apapun, suka-suka mereka mau ngomong, karena kita tidak bisa mengendalikan mulut bibir mereka. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah mata, telinga, dan hati kita. Kita jaga hati, jaga mata, jaga telinga. Supaya apa? Hati kita menjadi beres. Ya, orang yang beres hatinya, yang mau berbalik kepada Tuhan, hidupnya beres. Oke, dalam berkat nama Yesus, siapapun saudara yang sudah bergabung malam hari ini, saat ini kami berdoa dari Purwokerto, kiranya Tuhan menolong kehidupanmu, kiranya Tuhan menjamah sakit penyakitmu, kelemahanmu, kiranya Tuhan
menjamah hatimu dan pikiranmu. Kiranya Tuhan memberikan kemerdekaan dalam hidupmu, sehingga hidupmu benar-benar mencerminkan surat Kristus. Orang lain dapat melihat bahwa hidupmu punya dampak dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi senang, mereka menjadi sukacita, mereka menjadi terhibur ketika bertemu dan melihat dirimu. Dalam berkat nama Yesus, berkat orang-orang yang mengasihi Tuhan, itu sudah disediakan tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya, Roh Kudus membuat hidup orang-orang yang percaya mengalami kemerdekaan. Saudara yang percaya, katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Siapapun saudara tanpa terkecuali yang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kehidupanmu, katakan amin.